Pak Pungki segera menyampaikan materi karena sudah ada 20-an lebih anak. Monggo kami persilakan untuk materi PTA pada kesempatan pagi hari ini. Sudah masuk ya suaranya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini tolong kameranya kakak dibalik. akan Bentar. Nah, oke, kali ini kakak akan menyampaikan materi pertama. Bentar. Oke. Sudah bisa keluar gambarnya? Apa belum? Sudah? Sudah. Kak. Oke, kakak akan menceritakan tentang sejarah dari Pragola, pemimpin Pati yang dulu pada saat itu rela berjuang demi kehormatan Kabupaten Pati. Ini menguak sejarah ketangguhan Adipati Pragola II, pemimpin Kabupaten Pati, yang makamnya ada di Desa Taman Sari, Kecamatan Telogowungu. Adik-adik, kita sebagai warga Pati patut berbangga. Pasalnya pemimpin kita pada masa itu sangat berpengaruh sekali ya. Sebagai generasi muda kita patut bangga, pasalnya kisah ini membuktikan bahwa warga Pati itu warga yang hebat, tidak mudah putus asa, serta nekat. Nekat ini dalam artian membela kehormatan Kabupaten Pati dengan sekuat tenaga mereka pada saat itu. Adipati Pragola II adalah pemimpin Kabupaten Pati yang mengisi tampung kepemimpinan ayahnya Adipati Pragola I, yaitu cucu Ki Ageng Penjawi. Nah, Ki Ageng Penjawi ini dulu juga sebagai pemimpin Pati yang arif dan bijaksana sehingga merasa rakyatnya itu aman dan sejahtera. Adipati Pragola II juga mempunyai istri yang juga keturunan dari Kerajaan Majapahit pada saat itu, namanya Raden Ajeng Luwak atau Ratu Mas Sekar, yang merupakan adik Sultan Agung. Nah,
Sultan Agung ini merupakan keturunan dari Kerajaan Mataram. Nah, Adipati Pragola II adalah adik ipar dari Sultan Agung yang namanya Anyokrokusumo. Nah, Anyokrokusumo ini adalah keturunan dari Prabu Brawijaya, Raja Majapahit. Di dalam kepemimpinannya, Adipati Pragola ini dibantu oleh 6 patih, tumenggung maksudnya. 6 tumenggung, yaitu Tumenggung Mangunjaya, Ki Kedurungan, Ramanggala, Tohpati, Saunggaling, Sindurejo. Nah, ke-6 tumenggung ini sudah bersumpah untuk menjaga bumi Pati. Pada saat itu, ketika sedang memutuskan Mataram memutuskan akan menggempur daerah Surabaya, Adipati Pragola II ini berselisih dengan pembesar di Jepara pada kala itu. Nah, perselisihan ini memuncak hingga Tumenggung Adipati Pragola ini mengirim ke-6 tumenggung itu ke Jepara pada saat itu. Nah, biasanya tumenggung tersebut membawa 1.000 prajurit untuk memporak-poranda tanah Jepara pada saat itu, sehingga Jepara diporak-poranda hingga rata dengan tanah. Nah, kemudian patih di Jepara ini merasa marah sehingga melapor ke Kerajaan Mataram pada saat itu. Nah, kemudian patih Jepara ini melapor ke Mataram bahwa Adipati Pragola ini akan menggempur Mataram. Pada Sultan Agung Kerajaan Mataram bersamaan dengan hari raya yang dihadiri oleh penggawa kerajaan dan para pemimpin dari antara lain dari Bagelan, Grobogan, Kudus, Kalinyamat, Demak, dan Lasem. Nah, satu-satunya yang tidak hadir yaitu Adipati Pragola II. Nah, karena ketidakhadirannya tersebut, Sultan Agung itu merasa marah besar kepada adik iparnya tersebut. Nah, sehingga mereka berencana untuk memberontak mati pada saat itu. Nah, persiapan dilakukan mulai dari para pemimpin, persenjataan, dan perlengkapan perang untuk menyerang Pati. Pada saat itu Kerajaan Mataram sudah bersiap-siap. Akhirnya Sultan Agung memutuskan Pati diserbu. Nah, dari berbagai arah Pati dikepung oleh pasukan-pasukan dari Mataram. Kemudian singkat cerita,
Mengetahui wilayah Pati sudah dikepung oleh pasukan musuh, Adipati Pragola II ini tetap tegar. Nah, apalagi seluruh rakyat Pati mendukung beliau untuk mempertahankan Pati pada saat itu. Semua prajurit dikerahkan. Kemudian para punggawa Kabupaten Pati juga tidak tinggal diam. Mereka memimpin laskar andalan yang terdiri dari prajurit-prajurit terlatih. Isi dulu apa nih? Coba. Kalau dikirim aku tak share screen malah. Nah, ketika apa jenengan Antasinal. Nah, Adipati ketika penyerangan tersebut dalam pertarungan, Adipati Pragola II ini terluka. Nah, terluka karena peperangan tersebut. Nah, di sekitar sumber Matahani, ketika Adipati Pragola II mengejar musuh dengan kudanya, tiba-tiba kudanya tersebut berhenti. Kemudian pada saat itu pula, pada hari Jumat Wage tanggal 4 Oktober 1627 Masehi, Adipati Pragola II wafat. Mohon maaf Pak Pungki, tolong untuk share screen-nya jangan seperti itu, share tab atau share layar gitu loh. Jadi anak biar tahu. Iya. Seperti ini nggak jelas ini. Jadi hanya menonton di Google Explorer aja itu. Oke. Aduh. Kenangan sing ngatur ceritane. Dibuat layar penuh, Pak. Langsung dibuat F5 itu loh. Tombol F5 biar kelihatan. Materi itu dalam tulisan apa no? Itu file? File bisa. Kalau tulisan kayaknya kok bisa sih. Yang di atas itu. Nah, ini saya kan 3 nih. Mic-nya diaktifkan, Pak. Halo, cek. Oh,
Ada 3 ini. Oke. Ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Oke. Silahkan dilanjut. Oke. Bagus ini. Sudah ya. Nah, Oke, eh, oke. tadi kan sampai Adipati Pragola II wafat. Wafatnya itu hari Jumat Wage tanggal 4 Oktober 1627 Masehi. Nah, sampai sekarang Adipati Pragola II itu namanya harum dan dikenang oleh masyarakat Pati. Kemudian untuk sejarah tentang Roro Kidul Dewi Nawangwulan, ini kakak kutip dari wikipedia.com. Nah, jadi ceritanya itu Lara Kidul Dewi Nawangwulan adalah ratu sebuah kerajaan kecil pada masa kerajaan Majapahit. Ia merupakan keturunan Raja Melayu yang diambil mantu oleh Brewengker pada tahun 1456 sampai 1466 Masehi. Seorang raja Majapahit. Suami dari Dewi Nawangwulan ini adalah Joko Tarub. Nah, Raja Dewi Nawangwulan ini dulu merupakan salah satu dari 7 bidadari yang mandi di telaga. Ketika menikah dengan Joko Tarub ini, Dewi Nawangwulan memiliki putri bernama Dewi Nawangsi. Nah, Nawangsi menikah dengan Raden Bondan Kejawen atau Lembu Peteng, Pangeran Majapahit yang diangkat oleh Joko Tarub. Keduanya merupakan moyang dari Penembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram. Dalam lagi Dewi Nawangwulan ya sampai di Kayangan, ia ditolak karena sudah berbau manusia. Nawangwulan kembali turun ke bumi, tetapi tidak bermaksud kembali ke suaminya. Ia naik ke Gunung Merbabu, meloncat ke Laut Selatan, tujuannya ini untuk bunuh diri pada saat itu. Di Laut Selatan, Dewi Nawangwulan berperang dengan Nyi Roro Kidul dan memperoleh kemenangan sehingga dengan demikian Nawangwulan menjadi salah satu dari 3 penguasa Laut Selatan di samping Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong. Dalam versi lain, penguasa Kayangan menjadikan Dewi Nawangwulan ini sebagai penguasa Laut Kidul karena ia sudah tidak layak tinggal di Kayangan, tetapi juga tidak layak tinggal di dunia manusia juga. Sejak saat itu, Nawangwulan dikenal sebagai nama Nyi Roro Kidul. Nah, itu merupakan materi pertama dari kakak. Sekarang kita lanjut ke materi kedua.
Materi kedua yaitu eh, materi kedua. Baik, sekarang kakak akan melanjutkan materi kedua, yaitu tentang penerimaan tamu ambalan. Apa sih penerimaan tamu ambalan itu? PTA singkatan dari penerimaan tamu ambalan yang merupakan kegiatan untuk menerima warga ambalan baru yang berasal dari pramuka penggalang untuk menjadi pramuka penegak di gugus depan SMA, SMK, atau MA. Nah, adapun tujuannya. Yang pertama, memperdalam dan memperluas pengetahuan kepramukaan siswa-siswi khususnya di gugus depan atau pangkalan baru mereka. Yang kedua, menarik minat siswa-siswi ekstrakurikuler pramuka. Yang ketiga, memperkenalkan tentang ambalan yang ada di gugus depan atau pangkalan. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Tri Satya dan Dasa Dharma. Kemudian, bagaimana memiliki jiwa pramuka penegak yang baik? Ada dua hal yang harus adik-adik tahu. Yang pertama ada Tri Satya, yang merupakan janji adik-adik. Ya. Yang kedua adalah Dasa Dharma. Dasa Dharma itu adalah norma-norma yang adik-adik amalkan. Hal yang harus dimiliki oleh pramuka penegak, yaitu yang pertama ada niat atau tekad yang kuat. Yang kedua memiliki 3 janji suci, yaitu Tri Satya. Mengamalkan 10 norma, yaitu Dasa Dharma. Kreatif dan inovatif. Peduli dengan sesama dan lingkungan. Siap turun ke masyarakat langsung atau minimal di lingkungan sekolah atau madrasah. Ikut segala proses dengan tulus dan ikhlas. Jadi di pramuka penegak ini adik-adik harus memiliki niat atau tekad yang kuat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu menepati 3 janji suci yang ada di Tri Satya. Nanti ada Tri Satya. Kemudian juga mengamalkan 10 norma, yaitu Dasa Dharma. Seorang pramuka penegak itu juga harus kreatif dan inovatif. Selain itu juga peduli dengan sesama dan lingkungan. Nah, kemudian ini adalah pola mekanisme pembinaan pramuka penegak. Itu ada dalam Kuarti Nasional Gerakan Pramuka nomor 176 tahun 2013 tentang pola dan mekanisme pembinaan pramuka penegak. Ini adalah penggunaan istilah dalam pramuka. Nah,
Gerakan Pramuka itu adalah lembaga menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda Indonesia. Gerakan Pramuka itu adalah wadahnya atau organisasinya. Untuk kepramukaan adalah kegiatannya, segala sesuatu yang terkait dengan hidup dan kehidupan pramuka. Nah, jadi jangan kebalik antara gerakan pramuka dengan kepramukaan. Kepramukaan itu adalah kegiatannya, gerakan pramuka itu adalah organisasinya. Nah, pramuka adalah warga negara yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya dan dharma pramuka. Ini anggota muda itu terdiri dari siaga, penggalang, penegak, pendiga. Untuk siaga itu biasanya di tingkat SD, MI. Nah, penggalang itu biasanya di SMP atau MTS. Untuk penegak itu SMA, SMK, MA. Untuk pendiga itu biasanya di perguruan tinggi. Anggota dewasa itu meliputi pelatih, pembina pramuka, pembina profesional, pamong saka, dan instruktur saka, pemimpin saka, andalan, anggota MABI. Nah, ini nanti akan dijelaskan besok mungkin sama Kak Aan ya. Untuk selanjutnya, nah ini kode kehormatan. Kode kehormatan itu ada 2, yaitu Trisatya dan Dasadharma. Tadi Trisatya merupakan janji, Dasadharma merupakan norma. Trisatya ini merupakan isi dari Trisatya ya. Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. 3. Menepati dasar dharma pramuka. Ini ya, Trisatya ada 3 tadi. Kemudian dasar dharma pramuka. Dasar dharma tadi merupakan norma yang harus diamalkan ya. Intinya dari dasar dharma. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan ksatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oke, itu ya materi yang dapat Kakak sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menjadi penegak yang dapat melaksanakan janji Trisatya dan mengamalkan norma-norma Dharma Pramuka. Nah, begitu. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kembalikan ke Pak Tuk. Monggo Pak Tuk. Demikian pemaparan dari Pak Pungki untuk maaf terjadi lag. Untuk besok pagi akan ada materi dari Kak Aan dan Kak Wahyu Melani yang akan dimulai insya Allah pukul 8 pagi. Untuk kegiatan PTA pada pagi hari ini saya kira sudah cukup. Nanti kita tunggu besok pagi linknya. Silakan nanti bergabung untuk kelas 10 dan kelas 11 mulai insya Allah jam 8 pagi. Demikian kegiatan pada penerimaan PTA pagi hari ini saya akhiri. Dan sampai ketemu insya Allah besok pagi pukul 8 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.